Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terkhusus ini saya baca ya, saya nggak hafal nama. Pertama untuk Ananda Syakwena Ataila Ahmad, ya mana, masya Allah. Syakira Az-Zahra Ahmad, yang ini nih, masya Allah, alhamdulillah nak. Wih, masya Allah, masya Allah, iya. Kemudian untuk Dokter Gigi Zakiyah Kasim dan suaminya Bapak Muhammad Pratama Rosadi, yang hari ini ya sudah masuk 7 bulan, ya masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 2 hajatan dan 2 syukuran yang kita syukuri pada Allah. Kalau ditanya, Ustadz, apa sebenarnya ayatnya dalam Quran? Kenapa kita mensyukuri? Ya. Ayatnya mungkin kita hafal di surah Ad-Duha, ayat terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kalian, maka undanglah orang-orang lain untuk mengetahui itu. Makanya ada namanya walimah, walimatul aqiqah, walimatul ursh. Ya, ada syukuran anak kita khitanannya lancar, itu semua disyukuri Bapak Ibu sekalian. Makanya ini bagian dari bentuk kesyukuran. Sederhananya Nabi tidak memaksa. Makanya yang sistemnya, sifatnya walimah itu tidak jadi kewajiban, Pak. Akikah sendiri kalau tidak mampu. Ada orang mungkin, mohon maaf, rumahnya sederhana, pekerjaannya, penghasilannya kecil, dia tidak bisa mengadakan kambing. Untuk 1 anak laki-laki yang baru lahir 2 kambing. Untuk 1 anak perempuan yang baru lahir 1 kambing. Itu subhanallah tidak mengapa. Ya. Sampai kemudian ada seorang ulama yang setelah 10 tahun baru dia mampu, barulah kemudian dia sembelih kambing untuk anaknya. Itu keindahan Islam Bapak Ibu sekalian. Betapa Islam ini mengajarkan kepada kita yang namanya kesyukuran, tetapi kemudian tidak memaksa pemeluk agamanya. Hamba-hamba Allah tidak dipaksa untuk melakukan syukuran, dan syukuran itu sederhana. Yang paling sederhananya dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man qal, siapa yang mengatakan banyak-banyak alhamdulillah, tamla'ul mizan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya timbangan yang berat di akhirat. Tamla al-mizan, timbangan kita nanti akan dipenuhi berat timbangannya kalau kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, para dokter, ya ini keluarga dokter nih saya lihat nih, masya Allah. Dan yang hadir hari, lebih dari itu, Allah mengatakan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat. Nih ya. Ini sederhana, orang yang akikah 1 anak, Allah tambah anak kedua. Syukur lagi, ditambah lagi rezeki. Kadang-kadang bukan ditambah lewat jalur anak, rezekinya ditambah. Tadinya mungkin dia cuma dokter biasa, sekarang udah spesialis. Nanti dapat pekerjaan, nanti bisa bikin klinik. Nanti, itu semua rezeki. Yang satu disyukuri, maka percaya, rezeki yang lain akan nambah. Saya tidak pernah lihat orang, Pak, bikin acara untuk syukuran, lalu kemudian jadi miskin. Gak ada. Saya tidak pernah lihat orang ikut umroh sama saya. Saya ada travel haji umroh. Kemudian kalau ikut umroh, terus dia bilang, berapa orang ibu? Dia bilang 12 orang Ustaz. Saya bawa ibu, anak, dan seterusnya. Bagaimana menurut Ustaz? Saya bilang, bawa aja. Ada lagi nanti rezekinya. Tapi Ustaz ini kan belum balik. Saya bilang, kalau dia belum balik, itu adalah pelajaran bagi dia untuk mengenal syiar-syiar Allah. Mudah-mudahan dia besar, Allah buka rezekinya, dia lagi bawa kita nanti umroh. Nih, itu rumus hidup. Ya. Anak saya, Al-Amin ini yang tadi di sini, anak saya mulai dari masih usia 3 bulan, ya. Saya masih di sekolah S2 di Sudan, ada kesempatan waktu itu bimbing jamaah umroh, belum punya travel waktu itu. Saya bawa dia. Soalnya kalau pikir-pikir, wih, biaya lagi. Padahal 3 bulan itu kan baru lebih 1 bulan. Kalau 2 bulan kan pesawat masih infan, Pak. Ya, itu masih bayar 10%. Tapi kalau udah lebih 1 bulan, dihitung harga anak-anak. Ya. Kalau dihitung uang, berpikir, ngapain bawa anak 3 bulan? Rugi-rugi. Nah, hampir sama tiketnya orang dewasa. Tapi kan Pak, tidak begitu rumus berpikir di agama. Iya. Alhamdulillah Allah kasih sehat. Alhamdulillah Allah kasih bisa. Walaupun dia waktu 3 bulan itu dia belum tahu mana ini, apa ini Ka'bah. Alhamdulillah Allah kasih rezeki lagi. Usia 3 tahun berangkat lagi dia. Usia 6 tahun berangkat lagi. Kemarin terakhir saya bawa pergi ke Turki. Nih ya, saya bawa kasih lihat sejarah-sejarah. Target saya mudah-mudahan kalau panjang umur, mudah-mudahan dia besar, dia bisa tahu bahwa oh dulu abi saya bawa saya ke Turki, abi saya tidak bawa saya ke jalan-jalan kemana, supaya dia tahu sosok Muhammad Al-Fatih.
Anak muda 21 tahun yang menaklukkan Konstantinopel. Dia ngerti, oh di Turki itu seperti ini. Ada peninggalan Islam yang sangat banyak. Ada Hagia Sophia yang ratusan tahun jadi gereja, sekarang sudah kembali jadi masjid. Diperlihatkan Pak. Subhanallah. Inilah bagian daripada pendidikan agama kita pada anak-anak kita. Maka sederhananya saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, anak adalah rezeki terbaik yang Allah titip. Itu dulu. Ya, siapa yang belum nikah sini? Semoga cepat punya suami semua, amin. Ya. Karena tidak mungkin punya anak kalau tidak ada pasangannya. Ya. Betul atau tidak? Ya. Kan tadi kita bilang anak adalah rezeki terbaik. Pasti sebelum anak harus punya suami atau harus punya istri. Ya. Itu sudah pasti. Ya. 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 Pulang ke dari sini berdoa baik-baik ya Allah. Ya. Karena Masya Allah. Tanyakan pada dokter-dokter ini yang hari ini ya hadir di kita ya. Bagaimana dok, pulang kerja capek, lihat anak, hilang toh capeknya? Itu yang saya rasakan Bapak Ibu sekalian, dan itu yang kita rasakan. Kita yang kemudian hilang rasa capek itu kenapa? Karena kita ketika pulang kerja lihat anak. Nih, itulah rezeki paling mahal di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian. Ketika ada orang punya anak, lalu kemudian dia dalam keadaan letih, datang sampai kemudian ke rumahnya lihat anaknya. Itu yang dilakukan dan dirasakan oleh Ibrahim. Ibrahim Bapak Ibu sekalian ke Mekah, jauhnya itu perjalanan dari Palestina. Dia jalan. Iya. Kemudian dia singgah sampai di Mekah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika melihat anaknya Ismail, Masya Allah, hilang rasa lelahnya. Karena memang Allah jadikan anak itu sebagai qurratu ain. Qurratu ain itu penyejuk hati Bapak Ibu sekalian. Makanya ada doa dalam surah Al-Furqan di ayat yang ke-74, Rabbana hablana min azwajina, hafal ya Bu ya, wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini doanya ibadur rahman, waj'alna lil muttaqina imama. Iya. Nanti saya tuliskan ke dokter ya, wajib hafal dok. Iya. Ini wajib dihafal, wajib dipakai. Ini doa yang paling baik untuk menjadikan kita dan anak-anak kita sebagai qurrata ayun, penyejuk hati. Dalam ayat ini Allah mengatakan Rabbana, kita dianjurkan berdoa, walladzina yaqulun, orang-orang yang selalu berdoa, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, hablana, karuniakan pada kami, min azwajina. Pertama minta pasangan dulu. Karuniakan pada kami pasangan kami ya Allah. Kalau yang berdoa suami minta istri yang solehah. Kalau yang berdoa istri berarti minta suami yang soleh. Itu namanya min azwajina. Kemudian kita bilang wa dzurriyyatina, dan anak-anak cucu kami. Di sini tidak dikatakan wa abnaina, bukan anak kami saja. Dzurriyyah, apa arti dzurriyyah? Anak dan cucu, bahkan cicit-cicit itu semua keturunan. Makanya menarik. Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbi habli minas salihin. Hafal doanya ini juga? Nah, ini juga bagus. Dalam Al-Quran Allah mengatakan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi, ya Tuhanku, habli minas salihin. Coba ikut, Rabbi habli minas salihin. Maka Bu, dijadikan dua anaknya Ibrahim, yaitu Ishak dan Ismail, dua-duanya Nabi. Cucunya Nabi. Siapa cucunya? Ishak punya anak, namanya Yakub, Nabi. Yakub punya anak, namanya Yusuf, Nabi. Makanya Yusuf ini satu-satunya Nabi. Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam, satu-satunya Nabi Bapak Ibu sekalian, yang dia punya bapak Nabi, punya kakek Nabi, bapak kakeknya Nabi. Yusuf, ibnu Yakub, ibnu Ishak, ibnu Ibrahim. Hanya satu manusia yang seperti ini, hanya Yusuf. Makanya kalau buka surah Yusuf, kita akan buka dan baca di sana, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu kisah terbaik. Siapa punya kisah terbaik dalam Quran? Kisah Nabi Yusuf. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, Nabi Yusuf bukan hanya kisahnya terbaik, dia juga menjadi orang yang satu-satunya. Bahkan Nabi SAW, Nabi kita Muhammad, bapaknya bukan Nabi. Nabi Ibrahim, bapaknya Azar, pembuat patung. Nabi Nuh, bapaknya bukan Nabi. Satu-satunya Nabi, ada mungkin Nabi, bapaknya Nabi, tapi anaknya belum tentu Nabi. Iya. Ada anaknya Nabi, cicitnya belum tentu. Tapi Yusuf, dia adalah anak Nabi, kakeknya Nabi, bapak kakeknya Nabi. Inilah yang dinamakan dengan keturunan yang soleh, yang turun-temurun. Dari doa Ibrahim apa? Rabbi habli minas salihin. Karuniakan padaku anak-anak soleh. Dikasih anak soleh, dikasih cucu soleh, dikasih cicit yang soleh. Makanya yang sudah nenek-nenek, ada nenek-nenek di sini? Oh, Masya Allah. Yang sudah nenek-nenek,
Siapa tahu cicit tak, cucu tak jadi penghafal Quran. Dengan baca doa itu, Rabbi habli minas salihin. Mungkin anak tak, ya Ustaz, anakku dokter tidak sempat menghafal. Jangan pernah berhenti berdoa. Bisa jadi tidak dititip di anak, tapi dititip di siapa? Cucu. Dititip di mana? Di cicit. Kita tidak tahu. Ya, dikubur maki, cicit menghafal Quran. Siapa yang berdoa? Oh, neneknya tiap tahajud dia bilang, ya Allah, mudah-mudahan ada anggota keluargaku penghafal Quran. Mudah-mudahan ada anggota keluargaku jadi ulama, ya Allah. Bisa bawa kami semua ke surga. Ingat, karena satu orang soleh bisa menarik banyak sekali dari orang-orang yang dia cintai di surga. Ya, mana nenekku ya Allah? Itu nenekmu. Di mana di neraka? Ambil. Mana ibuku ya Allah? Mungkin di surga, tapi surganya bawah. Karena surga ada 8 tingkatan. Ada 8 pintu surga, tertingginya namanya Firdaus. Mungkin ibunya dia ada di surga Aden. Kemudian anaknya bilang, ya Allah, apa nikmatnya surga Firdaus tanpa ibu saya ya Allah. Anaknya penghafal Quran, makanya tinggi derajatnya. Lalu kemudian Allah mengatakan, pindahkan wahai malaikat ke itu yang tafsiran ayat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah, dan orang-orang beriman dan keimanannya diikuti oleh anak-anaknya. Anak-anaknya nanti bisa memanggil dan orang tuanya bisa memanggil. Kalau sebaliknya, orang tuanya di Firdaus, anaknya di bawah, di surga di bawah. Lalu orang tuanya mengatakan, ya Allah, apa keindahan surga tanpa anak saya ya Allah. Dipertemukan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Makanya penting orang tua jadi orang tua soleh, anak jadi anak soleh. Ya. Makanya ya, usia-usia Ananda dengan Syakira tadi, dok, usia-usia harus mulai menghafal Quran. Ya, yang 7 bulan mana yang dokter siapa tadi, yang dokter gigi yang lagi hamil? Ya, mana orangnya ada di dalam? Ya, bacakan Quran. Ya, kasih dengar Quran. Anak walaupun dalam kandungan, apalagi sudah lewat 4 bulan, itu sudah bisa mendengar. Ya, harus diyakini itu. Ibu yang sering membaca Al-Quran ketika dalam keadaan hamil, boleh dibuktikan nanti anaknya ketika keluar, Masya Allah. Ya, dan itu saya, alhamdulillah kita praktekkan di anak kami, Al-Amin ini. Itu dari kecil itu kita dengar putarkan murotal. Makanya alhamdulillah sekarang lisannya mudah untuk mengucapkan ayat-ayat. Ya. Di usia 5 tahun dia sudah hafal beberapa surah. Ya, banyak itu karena dari usia kehamilan. Makanya hindari Bapak Ibu sekalian. Ini saya mohon maaf, saya tidak gurui ya. Hindari terlalu banyak mendengar musik di masa kehamilan. Karena itu berpengaruh. Baik Quran aja, Quran. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Ibnu Taimiyah, Quran dan musik itu tidak pernah bisa bergabung. Pecinta musik susah mencintai Quran. Pecinta Quran susah mencintai musik. Iya, saya biasa waktu masih mahasiswa Bapak Ibu sekalian di Sudan, kalau naik bus angkot, misalkan ada yang putar musik di sana, kan sama angkot-angkotnya ya mirip-mirip lah kayak angkot-angkot kita, bus-bus di sana ya. Kita naik, misalkan orang itu putar lagu Sudan, iya, oh yang musiknya Masya Allah, ya naudzubillah. Ya, itu pasti pusing kepala saya Pak. Jadi baru 5 menit saya minta turun. Saya bayar, saya turun. Kenapa? Karena pusing kepala saya Pak. Karena hari-hari kita isi Quran. Ya. Jadi itu jadi rumus. Nah coba, ini kejadian di anak muda Bapak Ibu sekalian. Dia kalau mau tidur, tidak bisa tidur kecuali putar dulu ya, zaman dulu ini. Ya, Coldplay. Ya. Sampai sekarang. Ya. Kita tahu Bu. Kita tahu di Coldplay. Ya. Jam kita tahu Bu ya. Karena banyak dokter pergi nonton di Singapura ya. Saya saja saya dokter-dokter di Makassar. Bela-belain ke Singapura hanya untuk nonton Coldplay. Saya tahu semua. Iya. Banyak jamaah-jamaah orang kaya bela-belain ke Singapura, bela-belain ke Jakarta, ambil VIP-nya. Satu tiket ada yang 12 juta untuk VIP-nya. Bayangkan, hanya untuk nonton Coldplay. Saya bilang, subhanallah, terserah nih. Iya. Saya cuma menasehati sebagai seorang ustaz. Iya. Ustaz, apa hukumnya nonton Coldplay? Saya bilang haram. Iya. Kalau lihat hanya saya, ya jelas. Karena itu memabukkan. Ya. Paling tidak beginilah. Kalau Anda, oke, saya mengharamkan musik. Anda belum, oke, enggak apa-apa. Sekarang, minimalis saja. Boleh begini. Kalau kamu masih dengar musik, boleh. Tapi, menurut kamu itu musik tidak haram, enggak apa-apa. Tapi yang jelas saya bilang, kamu akan zolim kalau hari itu kamu dengar banyak musik dan hari itu kamu tidak pernah baca Quran. Itu zolim. Nah, sekarang coba saya tanya, jujur Ki. Pernah nggak rutin 1 halaman baca Quran? Enggak pernah Ustaz. Nah itulah kenapa musik membuatmu tenang. Karena di situ syaitan masuk. Akhirnya kamu tidak pernah merasakan ketenangannya mendengar Quran. Saya baca ayat. Saya bilang gini, dok dengar kini ayat. Saya mau bacakan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Quran ini sesuatu yang indah. Saya baca Bu. Saya baca dengan seperti ini.
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Pas baca ayat terakhir ini kan penutup surah Al-Kahfi. Saya baca ayat terakhir, nangis itu dokter. Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya baca gini, saya tidak berhenti, saya baca. Tapi pas saya baca ayat ini, dia nangis. Netes air matanya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Enak dok kita rasa. Dia bilang, Ustaz, merinding kak Ustaz. Saya bilang, itu baru saya baca dok. Bagaimana Imam Masjidil Haram baca? Pernah pergi umroh? Dia pernah Ustaz. Menangis dia waktu itu. Tidak Ustaz. Itu. Karena musik itu terlalu mengganggu di dalam kepala. Akhirnya tidak bisa dinikmati Quran Pak. Tapi coba fokus Ki. Iya. Dengar baik-baik. Lihat baik-baik. Dengarkan ayat per ayat. Apalagi sambil kita ngerti artinya. Saya tanya Ki dok. Kita paham ini apa yang saya baca? Tidak Ustaz. Kenapa Ki menangis? Dia bilang merinding kau Ustaz. Itulah Quran. Karena dia mujizat. Tidak dipahami saja orang bisa menangis. Betul atau tidak Pak? Maka jangan jauh dari Quran. Ya Allah. Apalagi dokter. Ya. Dokterlah seharusnya yang paling dekat dengan Quran. Karena dokter tahu sekali itu kekuatannya Allah dalam tubuh manusia. Ya. Apalagi dokter bedah dok. Ya. Ya kan? Gimana kalau membedah Ki? Ya. Pasti kita lihat. Di bedah itu tubuh manusia. Kuasanya siapa itu? Kuasanya Allah. Ditemukan penyakit. Ada obatnya. Nih ya. Dokter kulit. Pasti. Makin kita telusuri ini ilmu dunia, makin kita lihat kebesaran Allah dalam diri kita. Makanya subhanallah, kitalah ini orang-orang yang harus saling mengingatkan dalam kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya saya cuma pesankan satu saja, ya, hidupkan Quran di keluarga kita. Hidupkan Al-Quran, karena insya Allah dengan hidup Al-Quran, hidup ketenangan. Dengan hidup Al-Quran, akan hidup kenikmatan dan kebahagiaan. Saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya titip doa kepada ananda-ananda yang baru saja dikhitan, dan saya doakan anak keberapa ini, Dok? Anak pertama. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Kita dokter gigi. Unhas, Umi? Umi. Oh, Masya Allah. Anunya anggotanya Dokter Fadli Ananda. Iya. Beliau di Umi juga kan dia. Dia Umi. Kalau dokter gigi di Umi itu siapa, Dik? Banyak-banyak tapi saya lupa-lupa namanya. Yang saya dekat dengan Dokter Tajrin, ada Dokter Tajrin di Unhas, ya. Beliau tetangga kebetulan yang RSGM. Kenapa? Kita kenal Dokter Tajrin. Ada, iya. Kita dokter gigi juga beliau. Iya. Di Unhas. Oh, temannya Dokter Tajrin sudah. Ada dia beliau set junior ya. Sekarang beliau direktur RSGM di kalau saya tidak salah. Iya, iya. Oh, mahasiswanya. Ah, cocok lah. Ya, itu Dokter Umi istrinya, ya kan, tetangga saya di Baruga Pak, dekat sekali, sama-sama di Kayu Agung, ya. Baik, sama Dokter Ruslin juga, wakil rektor sekarang, Baruga juga itu orang Baruga juga, itu anggotaku semua, ya. Pokoknya banyak sekarang dokter-dokter gigi yang karena mereka satu dulu sama-sama Prof Jamaluddin, Prof JJ, makanya mereka jadi wakil rektor, ya, alhamdulillah. Saya kira itu insya Allah. Semoga dokter-dokter semuanya sehat walafiat. Ya, dengarkan Quran lah. Oke? Ya. Sama kalau bisa zikir pagi petang ada itu di Maksurat atau Hisnul Muslim tuh. Habis sholat subuh 5 menit gitu baca Ki toh. Kalau enggak bisa Ki baca, putar Ki saja di YouTube tulis zikir pagi. Nah, putar itu sambil kita kasih begini anak tak. Ya, cocok. Toh? Ya.
5 tahun baru ada. Allahu Akbar. Weh, anak ditunggu sekali. Subhanallah, Masya Allah. Nah, sama sore-sore juga habis sholat asar putar lagi zikir petang. Toh? Zikir pagi dan petang. Nah, Dok, nah? Oke, ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dilancarkan hingga hari kelahiran. 5 tahun boy, berdoa baik-baik insyaallah. Ya, insyaallah disehatkan. Kemudian untuk Ananda tadi, Ananda dan Syakira. Kan ada Ananda siapa? Syakwela ya? Ah? Weh, kayak lahir di Eropa ini. Siapa nama panggilannya, Mo? Wina. Satu yang bawahnya Kira. Kera. Wina dan Kera. Kuina. Oh, Syakwena tahu iya. Kuena dengan Kera. Iya, Syakira. Oke. Semoga kedua Ananda, mana Mika? Anak-anak. Hilang Mi. Ada Jita di sini ya. Semoga kedua Ananda menjadi anak-anak yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Berapa Mi, Dok? Anak tak? Laki-laki. Mau Mi 3? Insyaallah. Tapi baru perempuan semua. Berdoa semoga dapat anak laki-laki. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah Kuena dan Kera insyaallah jadi penghafal Al-Qur'an insyaallah. Sama anak yang ditunggu juga ini insyaallah. Iya. Ada namanya kita siapkan. Laki atau perempuan? Alhamdulillah laki-laki ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'al bintana Kuena wa Kera ya Allah wa ja'alhuma bintan salihan. Allahumma ja'alhuma barratan biwalidayhima. Allahumma ja'alhuma min hafadhatil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tarzuqahuma rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ya Allah yassir umura kulli syai' fi hadzal makan wa fi hadhil usrah. Allahumma inna nas'aluka ya Rabb an taj'alana minal muttaqin, an taj'alana minal faizin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ya qawiyyu ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya, mudah-mudahan silaturahimnya bisa jalan. Nomor saya ada sama dokter tadi ya, semoga-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahkan kita semua dalam selalu berbuat kebaikan, ketaatan di jalan Allah. Jadi dokter yang bermanfaat, dokter yang soleh. Ingat Bapak Ibu sekalian, ilmu itu amanah. Iya, pasti kita diamanahkan. Tidak semua bisa jadi dokter gigi, tidak bisa semua jadi dokter. Ya, maka setiap ilmu adalah amanah dan setiap amanah akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dokter yang penuh kasih sayang, rajin menolong orang, rajin membantu orang dengan ilmu kita, dan insya Allah pasti dengan niat menolong orang itu Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Percaya saja. Jangan dibalik. Jangan terlalu ngejar dunia ya dengan alasan cari rezeki, lupa niat menolong orangnya. Jangan. Karena ini yang paling penting sebenarnya. Siapa yang menolong hamba Allah, kata Nabi SAW, maka Allah wajibkan dirinya untuk menolong hamba tersebut. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah pasti menolong seorang hamba, hadis Muslim, selama hamba itu selalu menolong hamba yang lain. Ya, makanya insya Allah kita gunakan ilmu kita untuk menolong orang insya Allah. Saya sebagai ustadz menolong orang dengan ilmu saya, dokter menolong orang dengan ilmunya. Ya, insya Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.